Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam lindungan Allah dan selalu diberikan berkah dalam kehidupan. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dari awal mula penciptaan, penempatan di surga, ujian, dan akhirnya diturunkan ke dunia. Berikut kisah yang kami rangkum dari Al-Quran dan hadis serta penjelasan dari para ulama. 1. Penciptaan Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan meniupkan ruh ke dalam dirinya, menjadikannya manusia pertama. Berikut ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya perumpamaan, penciptaan. Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan. Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah." Maka, jadilah sesuatu itu. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh, ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud." Ketika Allah membentuk tubuh Nabi Adam di dalam surga, Allah membiarkannya beberapa saat, sementara iblis datang mengelilingi dan memperhatikan apa yang dibuat Allah. Ketika dilihat iblis, tubuh yang dibentuk Allah itu berongga. Dia tahu bahwa yang dicipta itu Adam, diciptakan sebagai makhluk yang tak dapat menguasai nafsunya. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Dalam bentuknya tinggi beliau 60 hasta. Sedangkan istrinya Hawa disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, yaitu dari diri yang satu, yaitu Adam. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam berdasarkan hadis dan riwayat tertentu. Namun ada juga yang menafsirkannya sebagai perumpamaan. Kedengkian serta kesombongan iblis kepada Nabi Adam berawal ketika ia menolak perintah Allah Azza wa Jalla yang menyuruhnya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu, iblis berusaha membela diri dengan mengemukakan alasan-alasan pembangkangannya. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran surat Syad dan Al-A'raf. Ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah." Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Ia, iblis, menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Dia Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu." Ia, iblis, menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka.
engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Sejak saat itu, iblis mulai menebarkan permusuhannya dengan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat tiba. 2 penempatan di surga. Nabi Adam dan Hawa ditempatkan di surga, menikmati segala kenikmatan di sana. Nabi Adam di surga mendapatkan seluruh fasilitas lahir, tetapi tidak mempunyai teman, maka dia merasa kesepian. Ketika Nabi Adam tidur, Allah mengambil darinya tulang rusuk sebelah kiri, dan darinya diciptakan Siti Hawa sebagai istrinya, sebagaimana dikuatkan dengan firman Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dari hadits riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, Berbuat baiklah pada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk bagian atasnya, itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita. tidak semua tempat yang disucikan Allah dijamin tidak terjadi maksiat di dalamnya, apalagi dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Baitul Maqdis adalah masjid yang disucikan Allah, tetapi terjadi maksiat di dalamnya, terutama ketika dikuasai orang-orang kafir. Ujian bagi Nabi Adam dan Hawa yang dilarang mendekati satu pohon di dalam surga, sebelum akhirnya setan berhasil menggoda mereka berdua. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. 3. Ujian dan pelanggaran. Ketika Allah Azza wa Jalla mempersilahkan Adam alaihissalam tinggal di surga, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan Adam alaihissalam dan istrinya untuk mewaspadai godaan iblis karena dia adalah musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya. Ini merupakan bentuk pemuliaan bagi Nabi Adam alaihissalam karena Allah telah memberitahukan kepada beliau siapa musuhnya yang akan berusaha mencelakakannya. Maka kami berkata, Wahai Adam, sesungguhnya dia iblis musuh bagimu dan istrimu, maka sekali-kali janganlah dia sampai mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kamu akan celaka. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan syaitan berkata, Rabb kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ia setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dia Allah berfirman, Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Dia Allah berfirman, Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula
kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Demikianlah, untuk suatu hikmah yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, akhirnya iblis berhasil menggoda Nabi Adam alaihi salam dan istrinya. Kemudian Nabi Adam dan istrinya bertobat dengan penuh penyesalan. Sehingga Allah mengampuni keduanya sekaligus diberikan bekal petunjuk untuk kehidupan di dunia, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya ada di sana, surga, kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh. Bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat, tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Sementara itu, orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hikmah dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini adalah kita mengetahui bahwa iblis dengan dosa dan kesombongannya enggan bertobat dari kesalahannya, sehingga terusir dari surga, dan Allah mentakdirkan mereka akan kekal di dalam neraka kelak di akhirat. Iblis akan selalu menjerumuskan Bani Adam ke dalam kemaksiatan sampai batas waktu hari kiamat. Mereka menggunakan bisikan dan menghiasi sesuatu yang buruk, supaya terlihat indah dalam pandangan Bani Adam. Sedangkan bagi Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya, Allah senantiasa mengampuni mereka yang bertobat penuh penyesalan dan mengikuti petunjuknya agar bisa selamat di kehidupan dunia, sampai waktu kembali ke kampung akhirat sebagai penghuni surga yang kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.